Halo. Siapa kita? Anak Muda Indonesia. Anak Muda Indonesia. Kreatif, inovatif, inspiratif. Nah, saya sedang bersama tadi baru saja diskusi dengan sobat Kemensesnek dari Universitas Pancasila. Tetap semangat, jaga persatuan, kreativitas, inovasi anak muda, jaminan. Kita sambut Amin Aminuddin dan juga Dini Purwono. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Dini Santi Purwono sebelumnya adalah salah satu juru bicara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Dini adalah lulusan Universitas Indonesia dan meraih gelar master dari Harvard University. Aminuddin Ma'ruf didapuk menjadi Sekretaris Jenderal Solidaritas Ulama Muda Jokowi dalam Pemilihan Umum Indonesia 2019. Sebelumnya Aminuddin adalah Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 2014-2016. Jadi kalau Mbak Dini udah sering beberapa kali juga di Q&A, kalau Aminuddin ini kamu sebenarnya siapa sih? Siapakah dirimu? Menurut Mbak siapa? Sarah staf khusus. Tapi kenapa bisa Amin yang dipilih sama Pak Jokowi gitu loh untuk jadi staf khusus juga? Itu bukan kapasitas saya yang Oh, jawab menurut Amin deh, menurut Amin kenapa? Kalau menurut saya ya karena presiden mau. Karena udah jadi saksi nikah kamu juga kan? Oh enggak juga sih. Oh, enggak Masa juga. cuma karena itu ya enggak lah. Pasti presiden punya pertimbangan lain tentunya. Yang pasti pertimbangan presiden adalah mungkin saya bisa membantu untuk kerja-kerja beliau yang ditugaskan kepada saya khususnya secara pribadi begitu. Oke, ntar kita bahas lagi karena tugasnya ini adalah untuk komunikasi ke kelompok strategis, Ya. betul ya itu. Kalau Mbak Dini ini ceritanya menarik. Ternyata dipilih bukan dari partai, tapi Pak Pratikno sendiri yang langsung hubungin. Iya, betul. Pada saat itu, itu emang kenapa? Karena emang udah kenal pas zamannya dari TKN? Enggak atau juga seperti sih, apa? enggak juga. Saya ketemu Pak Pratik itu mungkin cuma sekali ya sebelumnya ya, karena memang ada acara di geng yang lain, Inovator 4.0 gitu. Kita ada diskusi dengan presiden, ketemu di situ ya biasa aja. Nggak pernah kenal ngobrol gimana gitu biasa. Cuma memang pagi itu pagi-pagi banget lagi teleponnya gitu kan. Jadi ada apa nih gitu. Ya Pak Pratik cuma dia bilang ini Pak Presiden butuh kamu untuk bantu gitu. Kita butuh lah secara spesifikasi background kamu gitu ya. Kita butuh orang seperti kamu untuk bantu Bapak di bidang hukum tentunya karena background saya kan hukum. Dan memang Pak Pratik bilang ini agak beda ya komunikasinya. Saya tuh belum menghubungi ketum kamu loh. Saya belum menghubungi siapapun dari PSI. Ini saya ngomong ke kamu langsung karena kamu kita rekrut itu memang secara profesional. Bukan karena jatah parpol atau sebagainya gitu enggak. Jadi nanti kamu silahkan sampaikan sendiri ya ke Sis Grace gitu. Oh, jadi disuruh nyampein ke ketum. Justru saya yang disuruh nyampein. Oh, wow. Oke, Dito silakan. Ya Mbak, kalau Mbak Dini cuma mau nanya simple, berarti dari PSI masih aktif atau harus mundur? Kalau untuk staf khusus presiden sih nggak ada kewajiban rigid seperti itu gitu. Dan bahkan juga nggak harus nonaktif dari pekerjaan yang saya lakukan sekarang. Karena saya masih menjadi praktisi hukum kan, ada law firm. Cuma memang nggak tahu diri aja lah gitu kan. Kalau udah bantu RI 1 ya kita udah harus meletakkan prioritas secara benar. Ya pastinya kepentingan RI 1 harus nomor 1 gitu kan. Pak Mas Amin nih, Iya. sebagai mantan ketum PMII, saya rasa kan salah satu tugas dari Pak Presiden tuh mungkin untuk memayungi juga organisasi-organisasi kepemudaan konvensional lainnya nih. Enggak spesifik seperti itu sih. Tidak untuk menyelesaikan satu kelompok atau satu komunitas tertentu memang. Saya memang ditugaskan dalam bidang kelompok strategis berkomunikasi dengan kalangan pesantren dan santri, kemudian mahasiswa dan sebagainya. Iya, maksudnya melihat keadaan seperti sekarang ini urgensinya tuh seperti apa gitu dalam Harus ada yang tahu banget untuk menjawab segala isu hukum. Ya kan kita sebenarnya kalau staf khusus presiden ya dikatakan harus melekat ya dengan Ya, presiden ya. selama 24 jam ya. Tapi nggak benar-benar melekat secara fisik 24 jam gitu lah ya. Kita jadi Intinya standby pengintil on gantungan call lah. kunci Bapak ya nggak juga gitu. Nah jadi kayak misalnya saya gitu ya mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang staf khusus milenial. Itu kita setiap pagi makanan kita itu setiap pagi adalah langsung baca daily briefing dari KSP.
jadwal juga seperti tadi Mas Dito tanya ya, kita harus standby gitu. Kayak pagi ini on the way ke sini tiba-tiba ditelepon gitu kan, briefing dengan Mensesnek. Aduh, bentrok 8.30. Kemudian tiba-tiba ada meeting lagi yang lain, mendadak 2.40 ada pelantikan gitu kan, one team press. Oke, 3.30 rapat terbatas, dari itu semua tuh bisa dikasih tahu baru beberapa jam sebelum. Mbak Dini, Ya. ini sektor hukum ini yang diduga atau dianggap paling lemah dari pemerintahan Jokowi gitu ya, 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi pasti peran Mbak Dini untuk memberi bisikan itu apa gitu ya, penting gitu ya. Tapi seberapa responsif sih Jokowi dengan isu-isu hukum, penegakan hukum yang Mbak Dini lihat? Bapak cukup responsif. Nah, untuk ini tadi saya juga sempat cerita juga, kita sebagai staf khusus presiden sebenarnya mesti pinter-pinter juga nih screening pertanyaan. Kayak pertanyaan Bang Lusius, jebakan Batman nih gitu kan. Mbak Dini gimana sih dengan pengembangan, maksudnya untuk hukum, kemudian HAM gitu-gitu ya. Nah, kita harus membedakan mana isu yang terkait langsung dengan presiden, mana isu-isu yang memang menjadi tanggung jawab Menko Polhukam atau Kapolri ya. Jadi kita nggak boleh gitu main asal jawab aja semua, kesannya kita bisa jawab semua, nggak boleh gitu. Karena kan nanti jadinya kan simpang siur kan. Nggak bagus juga di media tiba-tiba staf khusus presiden berbeda pendapat dengan Kapolri, kan nggak lucu. Ini kelompok-kelompok strategis yang paling sulit untuk didekati itu kelompok-kelompok radikal. Seberapa Anda punya keberanian untuk mendekati kelompok-kelompok itu dan menyebarluaskan kabar gembira soal pentingnya kedamaian? Menurut saya pertanyaannya bukan seberapa berani ya, tapi bagaimana cara kita untuk mendekati mereka, saya pikir itu. Dan tidak boleh juga kita memandang kalau itu sebagai kelompok radikal kemudian kita acuhkan atau kita jauhi. Malah yang seperti itu yang perlu kita dekati untuk kita berikan pemahaman bahwa yang dalam tanda petik yang Anda pahami sebagai radikal itu seharusnya seperti ini. Pandangan kita sebagai Muslim negara Islam terbesar dengan referensi sebagai negara Islam terbesar yang berpaham moderat, ya seharusnya jalan kita itu seperti ini dan sebagainya. Ya, melalui apa Anda masuk ke kelompok-kelompok itu? Ya itu dia, saya tidak bisa menjabarkan secara vulgar apa yang saya harus lakukan dengan pendekatan kelompok-kelompok yang memang ditugaskan kepada saya. Berbeda dengan Mbak Dini, Mas Fajrul dan dan tim yang ada di gugus tugas juru bicara yang memang harus mengeluarkan atau memaparkan semua. Tapi Min, ada nggak kayak penolakan dari kelompok-kelompok yang kamu deketin karena kamu menjadi bagian dari istana? Ya baru juga 2 minggu atau 3 minggu, kita belum terlalu masif dan intens. Kita baru menyesuaikan dengan pola kerja dan sebagainya. Tim kami juga belum selesai kok di internal. Oke, baik. Oke, jadi masih panjang tugasnya ya. Nah, tapi yang juga walaupun masih panjang tugasnya, kita pengen ngetes seberapa kenal kalian dengan ring 1 istana. Setelah jeda berikut ini, semua narasumber akan kembali hadir. Tetaplah bersama kami. Pimpinan seragam coklat yang mengatur lalu lintas. Salah satu pekerjaannya dan membuat kita semua aman di negara ini. Pimpinan, Angki. Aduh. Seragam coklat. Ya, pimpinan ya, namanya. namanya.